Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita hari ini. Hari ini disebut Minggu Misericordias Domini, adalah tema Minggu Paskah ketiga yang berarti kasih setia Tuhan. Manusia telah ditebus dari maut dengan kematiannya di kayu salib untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Allah telah melupakan dosa dan pelanggaran kita dan melayakkan kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Marilah kita memuji Tuhan atas karya keselamatannya. Bersama-sama kita memuji Tuhan, kita bernyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus, penebus dosa manusia, dan di dalam nama Roh Kudus, menyertai engkau menjalani kehidupan ini. Yesus yang penuh kasih dan setia, memanggil engkau untuk ikut menerima kemuliaan-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan invokasio berdasarkan 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Berdasarkan firman ini, mari kita naikkan pujian kita bagi Allah dengan bernyanyi, Bapakku datang menyembahmu di sini.
kasih setia Allah kepada manusia. Allah penuh kasih dan setia. Dia tahu bahwa manusia tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari ikatan dosa. Karena itu, Yesus datang untuk menebus manusia. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu telah meluputkan kami dari maut, sehingga hati kami penuh dengan kebahagiaan dan ucapan syukur. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi bersama Dia. Sekarang saatnya kita mengaku dosa kita. Andaikan Tuhan melihat ke dalam hati kita, hati seperti apakah yang dijumpainya? Adakah Allah menemui hati yang penuh dengan ucapan syukur atas keselamatan dan kasih karunia yang telah kita terima? Hati yang seperti apakah yang Allah temui? Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita mengaku dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 2.
dosa-dosa kita. Saatnya Tuhan akan mengampuni dosa kita. Kita dengarkan berita pengampunan dosa. Allah adalah setia. Kasih-Nya tak berkesudahan. Dia tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Karena itu, sebagai hamba, aku menyampaikan firman-Nya kepada engkau. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Kita bersyukur atas pengampunan yang kita terima. Untuk itu kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan Aku Percaya. Bacaan Alkitab yang pertama yang diambil dari Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu
berpanjangan sabar, dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Sampai di sini pembacaan yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam khotbah hari ini, kita berdoa. Bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang agung, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang selalu mengasihi dan memelihara hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berkata-katalah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Kuasai kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kuasai hamba-Mu yang menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari Roma 3 ayat 1 sampai 8. Roma 3 ayat 1 sampai 8, saya bacakan dari sini. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Saudara-saudariku, kita belajar dari apa yang ditulis Paulus terhadap jemaat Roma. Paulus mengecam orang-orang Yahudi yang memaksa sunat harus dilakukan. Jadi orang Yahudi tidak suka apa yang dilakukan oleh Paulus. Karena Paulus mengatakan sunat dilakukan tapi tidak patuh pada hukum Taurat, itu juga tidak benar. Jadi itu adalah jawaban Paulus terhadap orang-orang Yahudi yang hanya mementingkan aturan, yang memaksakan aturan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Sehingga pada bacaan kita hari ini juga adalah benturan antara kasih Allah dan kasih manusia, kasih setia Allah dan kasih manusia. Kalau memang Tuhan Yesus yang mengasihi dan setia kepada manusia, kalau memang Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa manusia, tentu manusia itu punya hak untuk melakukan apa yang mereka, menurut mereka itu suka-suka hati mereka, itu yang mereka lakukan. Sehingga katakan tadi, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Jadi ini adalah jawaban Paulus bahwa saudaraku,
memang Tuhan Yesus itu setia pada janjinya. Tuhan Yesus itu mengasihi manusia. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus itu setia dalam kebenaran dan kasih-Nya. Tapi hari ini kita belajar bahwa orang Israel atau kaum Yahudi memang orang-orang pilihan. Dan itu adalah otoritas Allah. Allah yang memilih bangsa ini. Tapi bukan berarti bahwa penghakiman dan keadilan Tuhan akan terlepas dari orang-orang yang jahat. Tidak. Tuhan mengasihi dan mengampuni. Tapi juga bukan berarti Tuhan membiarkan terus manusia hidup di dalam dosa. Hari ini kita akan belajar. Yang pertama, Tuhan itu setia dalam kebenaran dan kasih-Nya. Walaupun manusia itu berdosa, tapi kesetiaan dan kasih Allah tetap ada. Allah mengasihi dan mengampuni, namun juga keadilannya nyata ketika kita tidak bertobat. Maka pada waktunya keadilan itu dinyatakan pada penghakiman hari terakhir. Mari kita baca Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9 mengatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi Allah itu setia pada kita. Allah itu memegang janjinya pada kita. Tapi juga harus kita ingat Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama kita harus ingat bahwa Allah itu setia pada kita. Allah itu setia pada janjinya kepada kita, bahwa Dia mengampuni kita, Dia mengasihi kita walaupun kita manusia berdosa. Yang kedua, saudaraku, jika Allah setia kepada kita, bukan berarti kita mengendalikan atau bersikap sesuka hati kepada Allah. Hidup suka hati berbuat dosa. Tetapi hari ini kita belajar, kita hidup dalam iman dan kesetiaan kepada Allah. Kita harus setia, sebab Allah kita setia pada kita. Bacaan kita yang pertama, Bilangan 14 mengatakan, jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang Tuhan firmankan. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setia berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi saudaraku, jangan kita merasa bahwa Allah itu adalah Bapa kita sehingga kita bersuka hati. Ada satu cerita begini saudaraku, ketika ada seorang anak, dia mempunyai PR, pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di rumah. Tapi ketika masuk sekolah, dia melihat kawan-kawannya sibuk mengerjakan PR dan dia tertawa. Dia melihat kawan-kawannya begitu stres mengerjakan tugas-tugas, dia santai saja dan tidak mengerjakan. Rupanya guru yang akan mengajar dan yang memberikan PR tersebut adalah bapaknya, bapak kandungnya, sehingga dia merasa akan terbebas dari hukuman karena tidak mengerjakan PR. Tapi pada hari itu, ketika bapaknya masuk ke kelas, apa yang diharapkannya? Dia bebas dari hukuman. Ternyata tidak. Bapaknya bersikap adil terhadap semua anak-anak di kelasnya, sehingga anak tersebut dihukum karena tidak melakukan pekerjaan rumahnya. Sedangkan yang sudah melakukan diberinya nilai, diberinya penghargaan. Demikianlah Tuhan kita. Ya. Ketika Allah itu setia, Allah itu mengasihi kita, Allah itu mengampuni kita, bukan berarti kita suka hati dan tidak setia kepada Tuhan. Suka hati untuk berbuat dosa. Allah itu setia, sehingga dengan begitu kita dituntut juga untuk setia kepadanya, untuk patuh pada perintah Tuhan.
dan bertobat, meninggalkan semua dosa-dosa kita. Karena kita sudah diampuni, sudah dibebaskan, sudah dijadikan anak, bukan lagi budak. Untuk itu saudaraku, yang kedua, Tuhan itu panjang sabar. Dengan sabarnya Tuhan, dengan diberikannya waktu untuk kita hidup di dunia ini, dengan kasih setianya, kita pakai itu untuk kita melakukan yang baik, meninggalkan dosa-dosa kita. Yang ketiga, saudaraku, dari bacaan kita, manusia sering bertanya, orang-orang sekitar kita sering bertanya, di mana Tuhan saat pergumulan ini? Di mana Tuhan saat masalah begitu banyak datang? Di mana Tuhan ketika kesusahan ini datang? Kita menuntut kesetiaan dan kasih Tuhan. Tapi saat ini kita diingatkan, apakah kita sudah setia padanya? Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita? Kita bukan orang-orang beriman jika kita tidak setia kepada Allah. Karena setia di sini faithfulness. Setia artinya dari kata faith, beriman. Jadi ketika kita katakan kita beriman, tapi kita tidak setia kepada Tuhan, kita bergantung kepada dunia ini, kita sering menuntut Tuhan, berarti kita bukan orang yang beriman. Jadi saudaraku, ketika kita katakan kita orang beriman, kita diminta untuk percaya dan menjadi pelaku firman itu. Bukan hanya sebatas wacana, bukan hanya sebatas dibicarakan atau teori, tapi kita adalah teladan menjadi pelaku firman. Allah itu setia pada janjinya. Akan dinyatakan kebenaran, keadilan, dan kasih-Nya. Tuhan akan menyertai kita terus, memelihara hidup kita terus. Kita yakin dan percaya dan iman itu. Ulangan 32 ayat 4 mengatakan, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Allah kita setia, maka kita pun harus setia padanya. Jadi, walaupun saat ini kita menghadapi masalah, musuh yang tidak kelihatan, kita berperang melawan COVID-19, kita harus di rumah, kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita secara langsung. Kita rindu untuk beribadah, bahkan semuanya terganggu. Saudaraku, mari dalam firman Tuhan, Invokasio mengatakan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan kita ini biasa, tidak melebihi kemampuan kita. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menangguhnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Sesaudara, kita harus ingat, Allah kita setia dan selalu setia pada janjinya. Kita harus percaya padanya. Kita harus bergantung kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan kita yakin pencobaan yang kita alami akan kita lalui, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar menurut waktunya Tuhan. Bersyukurlah selalu, percaya Tuhan kita setia dan selalu menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan setia pada janjinya, setia untuk menemani kami dan memelihara hidup kami. Saat ini kami bergumul Tuhan, sudah lama kami berdiam diri di rumah. Saudara-saudara kami mengalami banyak masalah Tuhan yang kami sendiri kadang tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Tapi kami yakin dan pasti Tuhan tetap memelihara mereka. Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka dan juga kami di sini. Bapa,
Kami yakin dan percaya Tuhan selalu setia pada janjinya, selalu menyertai dan akan memberikan jawaban terhadap masalah kami. Biarlah kami tetap setia Bapa, seperti Engkau setia pada kami. Kami akan tunjukkan di dalam hidup kami. Kami percaya dan yakin padamu. Kami akan melakukan firman di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekarang kita akan mengaku pengakuan iman percaya kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan zaman. Kita lakukan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan pujian dari jemaat kita. Kita akan dengarkan bersama. Dapat
tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sembari kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita bersatu di dalam doa, membawa persembahan ucapan syukur kita dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pada hari ini kami masih boleh beribadah ke hadapan Tuhan. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami pada hari ini Bapa. Kau terima persembahan kami Tuhan sebagai bau yang harum, persembahan yang berguna bagi pelayanan gereja, persembahan yang berguna bagi orang-orang yang membutuhkan, dan persembahan untuk pelayanan kami. Tuhan juga memberkati yang ada pada kami. Walaupun saat ini kami mengalami kekurangan, tapi bukan berarti kami mengurangi rasa syukur kami. Kami persembahkan ke hadapan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Rumbun Bumi Anggrek, gereja kami Tuhan. Engkau berkati kami semua, mulai dari hamba Tuhan, demikian juga Pertua Diaken dan juga Nora Naras dan keluarga. Tuhan berkati Bapa, supaya kami boleh bersatu hati Tuhan, untuk terus berdoa, percaya padamu. Engkau Allah yang luar biasa, yang akan memberikan mujizat dan akan memulihkan bangsa kami. Demikian juga untuk kaum bapak, Mamre, kaum ibu Muria dan juga Permata, atau pemuda dan KKN, anak-anak kami. Begitu juga orang tua kami yang sudah lansia. Tuhan berkati semua Bapak. Engkau pelihara, Engkau memberkati dan memberikan kesehatan kepada kami dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan selalu nyata kami rasakan. Engkau Bapa tempat kami berlindung. Kami yakin Engkau tetap setia pada janji-Mu pada kami. Demikian juga hamba-Mu berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Mari Tuhan Kau berkati pemerintahan kami,
mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati semua Bapak dan juga masyarakat dan kami sendiri warga gereja boleh bersinergi Tuhan untuk menyelesaikan pemutusan rantai COVID-19 ini. Tuhan mampukan pemerintahan kami dan juga mampukan kami untuk mengendalikan diri kami, untuk kami mengikuti aturan pemerintah. Tolong kami Tuhan Yesus, sehingga persoalan bangsa dan persoalan dunia ini boleh terselesaikan. Kami mohon Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Kepadamu kami meminta pertolongan, kepadamu kami meminta jalan keluar terhadap persoalan-persoalan kami. Dan Engkau pakai juga Bapa seluruh umatmu untuk boleh Kau pakai menjadi berkat bagi siapapun yang kami temui. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pergumulan dan penderitaan juga harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mengucapkan tekad atau komitmen kita. Setelah engkau menerima kasih setia Tuhan, apakah yang menjadi tekadmu? Ya Tuhan, aku telah menerima kasih setiamu yang menjadi kekuatan bagiku. Aku berjanji tetap setia kepadamu. Allah telah menebus kita dari kuasa dosa dan memanggil kita untuk menyaksikan kasih setianya. Ya Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu, agar dunia melihat kasih-Mu melalui perbuatanku. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami kita ucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dan saksikanlah kasih setia Tuhan, supaya dunia melihat kuasa Allah yang melindungi kamu. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan kita. Damai dan sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita
Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Mari kita tutup ibadah kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan, di mana ibadah ini Tuhan sudah berjalan dengan baik dari awal sampai akhir Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu. Kiranya firman ini Bapa boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapa, pendeta kami, pendeta Rosa, kiranya Tuhan terus menyertai kehidupannya. Tuhan terus tambahkan hikmat yang baru, urapan yang baru kepada hamba-Mu ini, sehingga dia Tuhan senantiasa bersukacita dalam melayani di tengah-tengah gereja Tuhan. Ini doa sembah kami Bapa, kami datang hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus